Salam kemenangan. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam Victorious Devotion. Pagi hari ini kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Karena Dialah yang mempunyai hidup kita dan cakap menuntun hari-hari yang kita lalui. Sepanjang malam kita beristirahat dalam naungannya dan kita bangun dan sehat dengan tubuh yang kuat. Karena itu pagi hari ini kita menyapa Tuhan. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan menyanyikan sebuah pujian, Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang ku sembah, hanya Engkau Allah yang ku sembah. Allah semesta, Bapa semesta, Allah pencipta segalanya. Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang memelihara, Allah yang telah menyelamatkan. Terpujilah Bapa, terpujilah Engkau Bapa, terpujilah karena kasih-Mu yang besar bagi kami, bagi kami. Terpujilah Allah yang nyatakan diri-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah peliharakan kami. Kau melindungi kami dalam kegelapan malam. Dan Kau bangunkan kami. Sehingga kami ada hari ini karena kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama-Mu.
selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini Kau percayakan kepada kami. Kami sungguh membutuhkan Tuhan untuk menjalani hari ini. Bukan dengan kuat gagah, cakap saleh dan bijak, tapi dengan pertolongan-Mu. Karena itu kami juga membutuhkan firman-Mu untuk menuntun hati kami hari ini. Sehingga rambu-rambu kebenaran-Mu kami kenali dan kami turuti. Dan hari kami boleh berkemenangan hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau belajar firman. Amin. Puji Tuhan, waktu yang Tuhan sediakan pagi hari ini tidak lama. Tapi waktu yang singkat ini dapat kita gunakan dengan bermanfaat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan baca dari Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah, renungan pagi hari ini saya beri judul, Merdeka dari Egoisme, atau mementingkan diri sendiri. Kalau kita memperhatikan ayat ini mengajak kita untuk hidup dalam kesatuan. Dan hidup dalam kesatuan itu mendatangkan sukacita. Namun, ada masalah. Kesatuan tidak akan terwujud kalau ada mementingkan diri sendiri. Coba kita perhatikan ayat ini kembali. Hendaklah kamu sehati sepikir. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi apa arti kesatuan? Apa arti kesehatian? Kalau di dalamnya ada mencari kepentingan sendiri, maka tidak akan terjadi kesatuan. Tidak ada terjadi sehati sepikir. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita satu tubuh di dalam Kristus. Maka hidup dalam kesehatian itu sangat penting. Tetapi masalah kesehatian ini, kesatuan ini, sehati sepikir ini adalah mementingkan diri sendiri atau egoisme. Nah, kalau ada egoisme, kita nggak bisa sehati sepikir, nggak bisa bersatu. Nah, karena itu egoisme itu harus dibebaskan dari hati kita. Adanya penjajahan di negeri kita Indonesia itu karena ada egoisme bangsa yang mau menguasai bangsa yang lain. Yang kehendaknya dipaksakan kepada bangsa lain. Biar kehendaknya yang jadi. Menindas bangsa lain dengan kehendak. Karena itu kehendak yang egosentris, egoisme itu harus dibebaskan dari hati kita. Seperti di pembukaan ya Undang-Undang Dasar 45, ya penjajahan harus dibebaskan dari bumi ini, bahkan dari bumi ini, bukan hanya dari Indonesia, dari bumi ini, dari dunia ini. Nah, tapi akar dari penjajahan ya tadi egosentris. Di rumah kita bisa egois, maunya kita sendiri yang menang dalam kelompok, persekutuan, doa, di manapun kalau kita berada lah, kalau kita egoisme itu berarti kita mau menundukkan kehendak orang lain dengan kehendak kita. Sedangkan kita hanya tunduk kepada kehendak Allah saja. Yesus saja dalam doanya di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus sudah memberikan teladan, hanya kehendak Allah yang jadi. Dan semua warga surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang memaksakan kehendaknya sendiri yang egois.
Nggak ada. Karena itu sejak kita ada di bumi, sebagai gereja, sebagai warga gereja, kita yang ada dalam persekutuan sebagai orang percaya, kita harus bersatu sehati. Karena itu, merdekakan hati kita dari egoisme. Ingat, orang Indonesia atau bangsa Indonesia itu merdeka 17 Agustus 1945. Tapi 17 tahun sebelumnya ada sebuah peristiwa yang namanya Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu kesehatian dibangun. Mereka berasal dari berbagai bangsa. Dulu tidak satu bangsa, dulu bukan bangsa Indonesia, dulu bangsa Manado, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Sunda, bangsa Ambon, semua bangsa-bangsa hidup di tanah yang namanya Nusantara ini. Bagaimana kemudian menjadi satu bangsa? Itu karena ada persatuan. Perwakilan pemuda dari seluruh bangsa tadi kumpul. Mereka bersatu. Berkumpul itu tidak sama bersatu. Tapi mereka berkumpul untuk bersatu. Dan selanjutnya mereka akan mudah berkumpul karena sudah bersatu. Sehingga mereka membuat sumpah untuk mereka menjadikan tanah ini, Nusantara ini, sebagai tanah air mereka. Ya, jadi satu tanah air menjadi satu bangsa yang tadinya bangsa masing-masing di tanah airnya masing-masing menjadi satu tanah air dan satu bangsa. Dan bahasanya banyak juga, tapi mereka memilih satu bahasa, bahasa Indonesia. Tanpa kesatuan, mereka tidak bisa mencita-citakan kemerdekaan. Dan 17 tahun kemudian, setelah mereka bersatu, mereka merdeka. Nah, mengapa mereka bisa bersatu? Mereka meninggalkan egoisme. Mari kita bersatu. Tapi kalau ada egoisme, kita tidak akan pernah bersatu. Karena itu, mari kita merdeka dari egoisme. Hari ini kita jalani merdeka dari egoisme. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Karena itu kita akan bisa sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Seperti Kristus. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi hari ini, kalau kita sehati, hidup rukun bersama. Janji Tuhan, Tuhan ke sana memerintahkan berkat. Kita percaya dengan kita mengeluarkan egoisme dari hati kita, kita bisa hidup bersatu, kita bisa hidup rukun. Dan kita percaya Tuhan memerintahkan berkat tengah-tengah kita yang rukun hidup dalam kesatuan. Mari kita berdoa, biar hari ini Tuhan beserta kita dan kita hidup dalam kemerdekaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan tanamkan dalam hati kami. Biarlah kami terus hidup dalam kemerdekaan dari egoisme. Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang lain, secara khusus umat-Mu, orang-orang percaya-Mu. Tuhan melawat dan menjamah mereka, supaya mereka juga hidup dalam kemerdekaan di dalam hati mereka dari egoisme. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya terus hidup dalam kesatuan yang sudah dinyatakan dengan sumpah. Sehingga kami setelah merdeka terus membangun kesatuan dan bersama membangun bangsa ini. Apapun yang akan terjadi dalam agenda politik bangsa ini, Tuhan hamba-Mu berdoa, kami berdoa, biarlah kami tetap dalam kesatuan. Tolong ya Tuhan bangsa kami, untuk kami terus tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dan kami umat-Mu, biarlah menjadi pelopor kerukunan dan kesatuan dalam masyarakat. Karena kami sudah belajar merdeka dari egoisme sebagai gereja-Mu. Jadikan gereja-Mu teladan dalam kehidupan untuk membangun kesatuan. Kami percaya dalam kesatuan, dalam kerukunan, kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, sesuai dengan janji firman. Terima kasih kami menyerahkan hidup kami pribadi, lepas pribadi dalam tangan-Mu, keluarga kami dalam tangan-Mu. Dan apapun yang kami kami kerjakan di rumah, di tempat kami bekerja,
di masyarakat. Tuhan, kiranya yang menolong kami. Dan dalam kesemuanya, kami mempraktekkan hidup merdeka dari egoisme. Supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita sudah bersama-sama bersatu dalam renungan pagi hari ini. Kiranya kita diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Sampai jumpa dan salam kemenangan. Tuhan memberkati.